Bacaan liturgi Senin 20 Januari 2025, Hari Biasa Pekan Biasa kedua. Perayaan fakultatif Santo Sebastianus Martir. Perayaan fakultatif Santo Fabianus Paus dan Martir. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban pelunas dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang bersabda kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau di bagian lain dalam kitab suci, ia bersabda, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci sejak hari kelahiranmu, sejak fajar masa mudamu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek.
Alleluia, 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 alleluia. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Alleluia, 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 alleluia. Oke. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besar koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.